Intan dan rekan saya Mutiara. Ya, di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang kurang gizi pada anak atau malnutrisi. Baik, sebelumnya saya akan memberikan leaflet untuk Ibu. Terima kasih. Baik, langsung kita mulai untuk penyuluhannya ya. Malnutrisi adalah kekurangan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta kebutuhan energi pada dalam tubuh manusia. Merupakan ketidakseimbangan seluler antara pasokan nutrisi dan energi serta kebutuhan tubuh untuk menjamin pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tubuh. Kemudian malnutrisi ini disebabkan oleh diet yang tidak seimbang atau tidak memadai dan kondisi medis seperti penyerapan nutrisi dari makanan. Kemudian di sini ada tanda dan gejala kurang gizi. Pertama, anak tampak sangat kurus. Nah, seperti pada di gambar ini, anak terlihat sangat kurus, bukan? Iya. Ya. Kemunduran pertumbuhan. Jadi pertumbuhan pada anak yang kekurangan gizi itu cenderung lambat, seperti pada gambar berikut ya. Mereka usianya sama, namun pertumbuhan tinggi badannya berbeda. Mereka sama-sama 5 tahun, namun anak A tingginya lebih pendek dibandingkan anak B. Nah, berat badan pada anak yang kekurangan gizi kurang dari 60% dan berat badan seharusnya menurut umur. Dan tanda yang berikutnya adalah muka anak tampak keriput, cekung, sebagaimana layaknya wajah orang yang telah berusia lanjut, seperti gambar berikut. Tanda gejala selanjutnya adalah kekurangan zat gizi yang lain seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan zat besi, serta sering juga anak mengalami diare. Mengapa anak mengalami diare? Karena anak mengonsumsi asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bisa dibilang sembarang makan apa saja. Kemudian tanda gejala yang sering muncul selanjutnya adalah adanya penumpukan cairan pada kaki, tumit, dan bagian tubuh. Jadi itu pada bagian kakinya besar, seperti ada penumpukan pembengkakan. Pertumbuhan badan tidak mencapai berat dan panjang yang semestinya sesuai dengan usianya. Pertumbuhan aspek kejiwaan, yaitu anak kelihatan malas, seperti gambar berikut. Kemudian anaknya menjadi cengeng, lemah, dan tidak selera untuk makan, seperti gambar yang ada pada di sini. Otot tubuh terlihat lemah dan tidak berkembang dengan baik, walaupun masih tampak adanya sedikit lapisan lemak di bawah kulit. Ada penyebab kurang gizi, bisa Ibu lihat di papan. Ada pertama itu ketidaktahuan orang tua tentang gizi. Kemudian yang kedua, kurang asupan makanan bergizi dan jarak antara usia kakak dan adik terlalu dekat. Jadi dia kakak dan adiknya itu sama, jadi orang tuanya tidak dapat memenuhi nutrisi semuanya. Dan kemudian yang ketiga, ada tingkat sosial ekonomi rendah. Yang keempat, ada kebersihan lingkungan yang buruk. Masalah yang akan timbul pada anak tidak kekurangan gizi adalah kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor adalah saat anak kekurangan protein, sedangkan marasmus adalah saat anak kekurangan energi dan protein. Ditandai dengan pada kwashiorkor munculnya edema, perutnya membesar, ya, perutnya lebih besar, serta ada pembengkakan pada tubuhnya. Kemudian perut membuncit, matanya sayu, ya, terlihat ya matanya sayu. Kemudian rambutnya tipis, ya. Kemudian dia juga rewel. Sedangkan marasmus, kekurangan energi dan protein, ditandai dengan sangat kurus, terlihat sekali, bukan tulang-tulangnya. Ya, kemudian wajahnya seperti orang tua. Kemudian dia juga lebih rewel dan kulitnya ini keriput. Terlihat kan perbedaannya? Pada kwashiorkor perutnya membesar, sedangkan marasmus dia perutnya kecil. Pada kwashiorkor dia besar, sedangkan pada marasmus dia kurus. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah memberikan makanan bergizi yang baik untuk tumbuh kembang anak.
kita pilih makanan terbaik untuk anak yang akan kita berikan. Kemudian ada pemberian ASI selama 2 tahun, serta meningkatkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Kemudian ada pemberian makan pada anak. Jadi ini ada cara kita untuk memberikan makan pada anak. Yang pertama, makanan dihidangkan secara menarik, bentuk dan warnanya beragam, dan pada suhu yang sedang. Bisa Ibu lihat di gambarnya, makanannya jadi terlihat menarik ya Ibu buat anak-anak. Kemudian ada utamakan makanan berulang. Baik Bu, kemudian komponen makanan yang dibutuhkan untuk anak agar nutrisinya itu terpenuhi. Yang pertama itu ada karbohidrat yang terdiri dari beras, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Kemudian ada lemak itu dari daging ayam maupun daging sapi. Dan protein itu tahu, tempe, ikan, dan telur. Kemudian mineralnya itu bisa susu, kuning telur, ataupun keju. Bisa dilihat ada menu 4 sehat 5 sempurna yang bisa kita ikutin. Kemudian ada air pastinya. Kemudian ada piramida makanan untuk anak kita. Yang pertama ada zat pembangun. Bisa dilihat ada garam, gula, tahu, telur, ikan, hati, ayam, susu, dan bisa dilihat sendiri sama Ibu di gambar. Kemudian ada zat pengaturnya itu ada buah, misalkan mangga, belimbing, pisang, jambu air, nangka, pepaya, jeruk, dan sayur-sayuran juga itu daun singkong, daun katuk, daun kangkung, daun bayaran, tomat, daun sawi, dan wortel. Itu sayur-sayurannya. Kemudian ada zat pembangun tenaga itu ada nasi, singkong, mie, jagung, tapi mie jangan terlalu sering ya Ibu. Kemudian kentang, roti, ubi, terigu, dan talas. Materi yang saya sampaikan semua sudah selesai mengenai malnutrisi. Apakah ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya, Ya, boleh. bagaimana langkah pengobatan dan perawatan untuk mengatasi kurang gizi? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian ada yang ingin bertanya kembali? Saya Sus, mau bertanya, Baik. mengapa tingkat sosial ekonomi rendah mempengaruhi nutrisi? Baik Ibu, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Helina ya. Itu langkah pengobatan dan perawatan. Yang pertama Ibu bisa lakukan berikan makanan secara bertahap. Mungkin anaknya nggak nafsu karena penampilan makanannya kurang menarik atau kurang dengan selera dia. Bisa Ibu ganti dengan yang dia suka. Misalnya dia suka warna merah, Ibu makanannya bisa diberikan warna gitu. Kemudian bentuk makanannya dia bisa nyerna nggak? Misalkan dia sulit untuk mencerna daging. Biasanya ada anak yang seperti itu ya. Ibu bisa dagingnya diapain? Misalkan Ibu bikin bakso atau Ibu bikin olahan lain dari daging itu. Untuk perawatan pada gizi yang kurang atau nutrisi yang kurang pada anak itu diberikan seperti pemberian gizi yang baik dan sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh si anak. Kemudian jika ada penyakit seperti diare, itu kan karena adanya keracunan makanan. Makanya kita harus memilih makanan yang tepat untuk anak tersebut agar diarenya tidak berlanjut. Dari Bu Delia, mengapa sosial ekonomi rendah mempengaruhi nutrisi bagi anak? Karena pekerjaan individu satu dengan individu lain berbeda, sehingga ekonomi yang dihasilkan atau uang yang dihasilkan dari pekerjaannya juga berbeda. Misalnya, Tuan A bekerja sebagai pengusaha, otomatis dia memiliki ekonomi yang tinggi atau uang yang mungkin cukup untuk memberikan nutrisi untuk anaknya, sehingga nutrisi anaknya tersebut dapat tercapai. Sedangkan jika individu B ini tidak bekerja atau bahkan bekerja dengan penghasilan yang sangat kurang, otomatis dia akan mendapatkan uang yang kurang juga untuk memenuhi nutrisi bagi anaknya, sehingga anaknya tersebut mengalami kekurangan nutrisi. Seperti itu, Mbak. Apakah jelas? Yes, Sus. Ibu, penyuluhan pada hari ini sudah selesai. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk pemenuhan nutrisi pada anak-anak ibu. Kami izin pamit. Terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Presentasi dari penyuluhan mengenai malnutrisi dari kelompok kami.
Terima kasih.